warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai dengan Ustazah mengenai kegiatan gotong royong. Saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidatur Rahmawati dari kelas 12L. Perkenalkan Ustazah. Saya Ustazah Firda. Izin untuk mewawancarai mengenai gotong royong di Ma'had Bahrul Fawaid. Pertanyaannya yaitu, apa saja kegiatan gotong royong yang rutin dilaksanakan di lingkungan Ma'had Bahrul Fawaid? Untuk kegiatan gotong royong sendiri, ada kegiatan harian dan juga kegiatan mingguan. Untuk kegiatan harian sendiri yaitu roan di kamar, yaitu piketnya anak-anak seperti menyapu, mengepel, dan juga beres-beres lingkungan kamar sendiri. Untuk kegiatan mingguannya ada roan akbar seperti membersihkan depan ma'had, membuang sampah, dan juga membersihkan kamar mandi. Serta santrinya juga? Iya, itu semua santri. Ya. Lalu bagaimana biasanya Ustazah mengkoordinasikannya? Untuk mengkoordinirnya dengan cara biasanya dibuatkan jadwal. Untuk yang harian berarti setiap wali kamar itu memberikan jadwal harian kepada anak-anaknya. Jadi satu hari itu biasanya ada 3 atau 4 anak, tergantung ada yang nyapu pagi, nyapu siang, dan juga nyapu malam, seperti itu. Lalu untuk yang koordinator untuk mingguan itu biasanya anak-anak OSIMA yang membuatkan jadwal untuk piket mingguannya, itu per kamar piketnya. Lalu bagaimana Ustazah meyakinkan harus partisipasi santri dan santriwati dalam kegiatan gotong royong saat ini? Untuk partisipasi sendiri itu semua santri berpartisipasi, tetapi beberapa santri mungkin ada yang kayak kebersihannya itu masih kurang. Jadi per Ustazah itu selalu mengecek dan juga mengkoordinir anaknya untuk, ayo nak, ini kebersihannya kurang, ininya perhatiannya juga kurang. Misalnya gotong royongnya ayo dilaksanakan yang bersama-sama. Kan kadang tuh anak-anak tuh nggak mau serta piketnya dia gitu, padahal kan ya ayo dilaksanakan bersama-sama untuk kebersihan bersama-sama juga. Apa kendala utama yang sering dihadapi dalam mengajak santriwati untuk bergotong royong? Jadi untuk kendala itu rata-rata mungkin jadwal anak-anak yang terkadang bentrok. Terkadang itu ada yang Ustazah masih les, Ustazah masih gini gitu. Jadi itu yang seringkali terjadi kendala. Terus yang kedua juga tingkat kemalasan anak. Jadi setiap anak kan berbeda-beda. Jadi ada yang kayak nggak mau gotong royong, maunya itu nanti aja piketnya sendiri atau gimana gitu. Terus bagaimana cara Ustazah mengatasi hal tersebut? Jadi yang pertama yaitu tadi kita membuat jadwal piket yang nanti ada hukumannya. Kalau misalkan nanti nggak dikerjakan berarti harus gini. Tapi sebelum itu kita terangkan dulu makna gotong royong itu bagaimana. Mungkin sedikit siraman rohani ya sebelum anak-anak itu dibilangin, karena ya namanya masih anak tadi. Selain itu, untuk kebersihan atau pembangunan fisik, menurut Ustazah, apa manfaat sosial paling terasa dari kegiatan gotong royong bagi kerukunan antara santri dan santriwati? Untuk manfaatnya sendiri, kan setiap anak ini kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Lah, untuk manfaatnya itu bisa dirasakan dengan bagaimana cara mereka dalam bergotong royong. Pertama, membangun kerukunan. Yang kedua juga membersihkan lingkungan. Bagaimana cara mereka bisa melihat, oh kalau pengen lingkungannya nyaman itu berarti harus bersih. Lah kalau bersih, contoh kamar mandi sendiri kan nggak bisa dilakukan sendiri, harus bergotong royong. Lah itu kita bisa mengatur bagaimana cara kita menjalin keharmonisan dengan sesama teman, sesama saudara, seperti itu. Apa harapan Ustazah terhadap pelestarian nilai-nilai gotong royong di Ma'had Bahrul Fawaid ini agar tetap terjaga di tengah kesibukan kegiatan santri dan santriwati? Oke, untuk harapannya ya semoga anak-anak atau para santri itu melaksanakan gotong royong itu tidak atas keterpaksaan, tapi atas kewajiban mereka sendiri dari dirinya mereka. Dan untuk harapannya semoga kedepannya ketika mereka sudah di masyarakat, mereka tahu apa makna dari gotong royong itu tadi sesuai dengan ajaran yang telah diterapkan di Ma'had.
Bagaimana Ustazah melihat penerapan nilai gotong royong oleh santri dan santriwati dalam kehidupan sehari-hari di Ma'had Bahrul Fawaid, baik di dalam maupun di luar kegiatan resmi? Untuk nilai yang sudah diterapkan ya, untuk anak-anak ini alhamdulillah mereka sudah tahu. Maksudnya itu tanpa perlu Ustazah itu harus mengkoordinir untuk gotong royong itu seperti ini nih. Mereka itu sudah sadar bahwa gotong royong itu penting, dan memang di setiap kegiatan itu, maksudnya di setiap kebersihan maupun ada kegiatan resmi ataupun tidak, itu mereka sudah paham apa itu gotong royong. Apalagi dengan adanya OSIMA atau organisasi santri, itu sudah sangat baiklah di Ma'had ini. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Ya, sama-sama.